Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Novira, saya mahasiswi dari kampus Unikhams, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzakisa. Saya di Prodi Piawud, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan menyampaikan kembali materi yang sudah kami diskusikan minggu lalu tentang mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Parihin, MPDI. Saya di sini akan menyampaikan kembali hadis-hadis tentang pendidikan anak. Seperti yang kita tahu ya, seorang anak itu adalah ada yang bilang investasi jangka panjang. Yang perlu kita didik dan kita memberi pendidikan yang baik untuk kedepannya gitu ya. Di sini adalah pendidikan anak dalam Al-Quran dan hadis. Sudah menjadi bagian orang tua ya, untuk mendidik anak menjadi seorang yang berkepribadian baik, berakhlak karimah, mempunyai sifat yang terpuji gitu ya. Terutama menjadi anak yang soleh. Setiap orang tua itu memiliki cara tersendiri gitu loh dalam mendidik anaknya. Ada yang dengan cara lembut, ada yang dengan cara agak keras, mungkin ada yang terkesan galak ya. Tapi itu semua itu dilakukan untuk untuk menjadikan anak yang lebih baik. Gak ada orang tua satupun di dunia ini yang ingin anaknya itu menjadi penjahat atau menjadi pencuri. Gak ada. Seburuk-buruk orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, itu pasti ingin anaknya menjadi orang yang lebih baik daripada dirinya gitu. Namun orang tua juga perlu mendidik dengan cara Islam. Sangat dianjurkan sekali orang tua itu mendidik dengan cara Islam, karena dalam Islam itu sudah diajarkan bagaimana cara-cara mendidik anak. Mengajarkan Al-Quran sejak dini itu sangat perlu. Itu akan memberikan dampak positif jangka panjang ya. Karena kan kalau anak sudah dikenalkan dengan Al-Quran, sudah dibiasakan dengan Al-Quran, itu lambat laun itu sifatnya itu pasti akan lebih baik daripada anak-anak yang tidak terbiasa dengan Al-Quran. Rasulullah sangat menganjurkan setiap orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik gitu loh. Hadis-hadis Rasulullah sangat secara jelas mengajarkan pentingnya menanamkan nilai-nilai tauhid, adab, dan tanggung jawab serta kedisiplinan sejak dini. Contohnya mungkin perintah tentang sholat atau larangan berbuat kerusakan atau banyak sekali ya hadis-hadis tentang memberi contoh yang baik ya, memberi pendidikan yang baik pada anak ya. Seorang anak yang terbiasa mendapat pendidikan Al-Quran dan hadis pasti menjadi anak yang mempunyai akhlak dan perilaku yang baik ya. Terus adab dan akhlak dalam keluarga. Dalam akhlak Islam terdapat 3 aspek sebagai fondasi ajaran agama, yaitu iman, ibadah, dan akhlak. Akhlak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu akhlak pribadi, akhlak keluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Islam sangat mementingkan sekali keluarga, baik lahir maupun batin. Dalam rangka mengembangkan potensi dan keyakinan pada diri anak, sangat diperlukan keutuhan dalam sebuah keluarga. Dengan demikian diharapkan upaya orang tua untuk membantu anak-anaknya menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Jadi keluarga, terutama orang tua itu adalah guru pertama yang mengajarkan akhlak kepada anak. Jadi kalau seorang anak nakal atau bukan nakal ya, ada seorang anak yang kurang baik sikapnya, kita bisa telaah dari keluarganya. Gimana cara keluarganya untuk mengajarkan? Tapi tentu saja banyak aspek yang menjadikan anak tidak baik. Bisa dari lingkungan, bisa dari macam-macam ya, dari pertemanannya gitu. Karena kan gak semua kesalahan anak itu adalah kesalahan orang tua, tidak. Tapi tentu saja peran orang tua itu sangat-sangat penting dalam mengajarkan akhlak kepada anaknya. Karena kan orang tua itu adalah guru pertama ya bagi anak dalam bersikap dan berperilaku. Karena gak semua sikap anak yang nakal, anak yang
ke depannya atau dewasanya menjadi seseorang yang tidak baik itu karena orang tua, enggak. Bahkan ada juga Nabi Adam yang anaknya membunuh, itu kan nggak diajarkan sama Nabi Adam, tapi itu karena mungkin karena takdir ya, seperti itu. Eh, Kalau zaman sekarang tuh kalau anak yang nakal tuh kebanyakan dari pertemanan dan lingkungan ya, tapi balik lagi orang tua itu mempunyai peran penting dalam menentukan akhlak anak. Jadi walaupun anak sudah besar atau sudah remaja, atau terutama anak yang kecil ya, orang tua itu harus memantau perkembangan anak, bagaimana di sekolah, bagaimana di luar gitu, seperti itu. Eh, karena kan peran keluarga itu dalam menentukan adab dan akhlak itu sangat berperan penting sekali, seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas salah katanya, mungkin mohon maaf untuk kekeliruan dalam kata atau dalam penyampaian saya, karena saya juga dalam tahap belajar. Mungkin teman-teman bisa komen ya, dalam mungkin ada kata-kata atau penyampaian saya yang tidak sesuai, bisa dikomen. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk menonton video saya selanjutnya. Cukup sekian ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.